baik, terima kasih rekan-rekan media yang telah mengisikan waktunya ya. Prinsipnya begini, kami dari tim kuasa hukum dari kantor hukum Firma Hukum Senopati sudah melayangkan surat permohonan bipartit, yaitu surat permohonan perundingan begitu ya. Nah, sehingga juga kami menyerahkan surat pengunduran diri beberapa pemberi kuasa kami kepada serikat SPM, SDKU dan SBSI. Prinsipnya begitu. Tuntutannya apa tuntutannya? Tuntutannya ya kami tentunya menuntut pihak perusahaan PT Fitren untuk memberikan 2 kali ketentuan sesuai Undang-Undang Pasal 164 ayat 3. Mas, selama ini belum untuk kesepakatan maunya berapa nih, Pak? Kami hari ini memang sudah dapat informasi dan pengumuman bahwa Fitren tetap akan memberikan 1 kali ketentuan kepada buruh-buruh Fitren. Itu padahal tidak sesuai dengan ketentuan peraturan. Betul, jelas itu sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pak, kalau dari perusahaan sendiri apa alasan Pak itu Pak? Karena COVID atau mungkin tidak? Ya, alasan mereka memang COVID, Corona yang saya dengar dari teman-teman buruh, sehingga alasan itu menjadikan alasan perusahaan untuk menutup atau lockout ya. Gitu. Jadi pihak penyewa Fitren berpatokan pada pasal 164 ayat 1 dan ayat 2 bahwa dalam kondisi seperti ini katanya order sepi dan sebagainya. Sedangkan kan itu harus dengan putusan pengadilan niaga dulu dibuktikan bangkrutnya dan pilotnya oleh putusan pengadilan niaga. Jadi saya pikir ini sudah tidak relevan dan tidak benar. Ada indikasi nggak sih Pak, Fitren mau pindah lokasi yang kosnya lebih murah gitu? Prinsipnya saya sih itu masih kabar seperti apa ya, saya kurang tahu juga. Pak, ada berapa ribu buruh Pak yang dikuasai? Kurang lebih yang saya dapat informasi kurang lebih ya 9.000 kurang lebih yang akan di-PHK. Itu semuanya atau sebagian? Semuanya, yang saya dengar semuanya akan Berarti tutup ya? tutup lockout ya, lockout. Per tanggal berapa? Informasi yang saya dapat itu tanggal 30 itu pemberian pesangon 1 kali ketentuan. 30 ini? Tanggal 30 Juli ini. Tanggal 17 sampai tanggal 23 penandatanganan bagi buruh Fitren yang sepakat menerima 1 kali ketentuan. Nah, yang tidak sepakat artinya memberikan kuasa kepada kita untuk menuntut PT Fitren secara hukum, yaitu menuntut 2 kali ketentuan PHK-nya. Kalau dari pihak Senopati sendiri menemukan nggak sih Pak ada indikasi intimidasi dari perusahaan gitu? Ya, kalau saya sudah jujur tadi saya telah konfrontasi dengan salah satu serikat yang nama Ibu Dewi Masito, tapi sudah kita clearkan itu semua. Benar ada indikasi? Ada indikasi. Ada indikasi intimidasi? Iya. Pak, sudah mengadu ke pemerintah kabupaten Pak? Di mana Pak? Surat nanti yang akan kita layangkan. Dan tembusan bipartit kita tembuskan ke pemerintah Kabupaten Tangerang. Pak, mewakili berapa buruh Pak yang minta dikuasakan? Berapa buruh? Kurang lebih ya, yang tadi kami masukkan ke data perusahaan itu kurang lebih di bawah 100 orang. Sebenarnya ini banyak, cuman hanya untuk pemenuhan simbolis ya untuk bipartit ya. Begitu. Ada target Pak, kapan perusahaan mau memberikan jawaban terhadap tuntutan buruh? Hari Rabu tanggal 15 Juli surat kami itu dalam surat permohonan bipartit kami tanggal 15 kami minta berunding tanggal 15. Tapi kalau tanggal 15 surat kami tidak ditanggapi, kami akan kirim surat yang kedua di hari Jumat. Di hari Jumat kalau juga tidak tanggapan, kami akan lakukan aksi sesuai dengan aturan hukum dan mengirim surat kepada kepolisian tembusan kepada disnaker sesuai undang-undang kerjaan begitu ya. Pak, nominal yang harus dibayarkan perusahaan berapa sih Pak? Harus 2 kali ketentuan. Besarnya range-nya berapa kira-kira? Bervariasi karena masa kerja ada yang 6 tahun, 7 Antara tahun. berapa? Ya kalau saya kalkulasikan ini rata-rata 50 juta 1 kali PMTK ini sudah sangat besar ini dan hampir 1 triliun ya. Iya. Luar biasa. Pak, terkait ada isunya serikat buruh yang sudah kong kali kong Pak? Wah, itu saya tidak tahu masalah kong kali kong ya. Mungkin dari rekan kuasa hukum dari Pak Sofian Saya menambahkan ya, kami dari kantor hukum Senopati yang berdomisili di daerah Kabupaten Tangerang, barusan kita sudah layangkan surat permohonan klarifikasi dan permohonan untuk dilakukan bipartit. Karena ini masih ranahnya antara kami dengan pihak perusahaan. Klarifikasi ini adalah berdasarkan informasi karyawan setelah ada rencana penutupan, bahkan sudah ada penutupan, pengumumannya sudah ada dari share di grup WA grup. Nah, ini akan kami klarifikasi. Dasarnya ini apa? Sesuai dengan pengumuman itu kan saya ada COVID, tetapi itu tidak serta-merta kami bisa percayai. Artinya kami harus klarifikasi hal ini. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Yang keduanya, tentu hal ini karyawan ini sebagian besar ini masuk ke dalam ranah serikat pekerja.
Sehingga kami barusan juga menemui beberapa pengurus serikat pekerja agar kemudian menyampaikan pernyataan pencabutan sehingga tidak ada konflik kepentingan di situ. Ada serikat pekerja memang ada, harus mencabut terlebih dahulu baru bisa mengkuasakan pada kami. Seperti itu. Tadi kami sudah klarifikasi dengan pihak serikat pekerja yang ada di sini, termasuk perwakilan dari manajemen. Seperti itu, Pak. Target kami tentu menginginkan adanya pemutusan ini sesuai dengan ketentuan. 2 kali ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Pasal 156. Ya, tidak bisa kemudian dinyatakan 1 kali. Kita lihat dulu dasarnya. Kalau perusahaan mendasarkan adanya kerugian selama 2 tahun, tentu itu harus kami baca terlebih dahulu. Harus kami pelajari terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi banyak isu-isu yang berkembang di masyarakat luar maupun dalam masyarakat buruh sendiri. Yang ini kami harus perjelas dulu. Baru kita bisa sampaikan kepada klien kami seperti apa. Seperti itu, Pak. Pak, klien ini masih beroperasi nggak sih, Pak? Sampai saat ini masih beroperasi, masih berproduksi. Saya tidak tahu apa itu sisa dari produksi atau seperti apa. Yang jelas sampai pada tanggal yang ditentukan, karyawan masih aktif bekerja. Itu aja. Cukup teman-teman ini ya. Saya Pak Solihin. Saya masih kuasa juga. Iya. Saya Pamas Tiktur Saga, SHMH, tim kuasa hukum juga. Demikian Pak ya. Ya, terima kasih.